yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah, bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Amma an yujada sadiq natahaddah an yatina bi atharin wahidin عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam dibangun atas dasar keimanan, keikhlasan, dan mutabaah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan dibangun atas landasan khurafat atau dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang ngawur. Banyak dari sebagian masyarakat masih percaya dongeng-dongeng sebagian pemuka agama yang dia mengaku bahwa dirinya pernah langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, bukan melalui mimpi. Dan ini adalah suatu kedustaan, karena Rasulullah SAW telah wafat, telah meninggalkan kita semua, tetapi beliau sudah meninggalkan dua pusaka yang apabila kita mengikuti dua pusaka ini, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang masih percaya, bahkan fanatik dan ta'assub terhadap pemuka agama atau oknum kiai atau gus yang mengatakan bahwa dia pernah didatangi Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW keluar dari kuburnya lalu berlutut kepada si guru ini. Dan ini adalah suatu kedustaan dan dongeng-dongeng khurafat yang dia karang hanya demi menyenangkan mustami'nya dan juga demi untuk mencari cuan demi kehidupannya. Padahal Rasulullah SAW sudah wafat 1400 tahunan, dan atas jasa Rasulullah SAW Islam bisa kita peluk sampai sekarang. Dan kita ketahui kalau misalkan Rasulullah SAW bisa terlihat dengan terjaga, bukan melalui mimpi, dan bisa keluar dari kuburnya, tentunya Umar tidak akan menangis ketika Rasulullah SAW wafat. Bahkan barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka ia akan penggal. Dan seandainya Rasulullah SAW bisa keluar dari kuburnya dan bisa menyumpai kita, ya tentunya kita akan menang. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man rani fil manami fasayarani fil yaqadzah wala yatamatsalu syaitana bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, niscaya aku akan bertemu
dengannya dalam keadaan terjaga, dan setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari. Dan kita katakan kepada orang-orang yang selalu membuat khurafat bahwa dia bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, maka dia sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan Kiai Mu'arrar dan Gus Fuad ini, ya, dia berbincang di dalam satu podcast dan mengatakan selalu didatangi Rasulullah SAW dan dia dalam keadaan berbaju putih. Ini adalah khurafat, dusta. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ancamannya adalah neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempatnya neraka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menegaskan dalam riwayat lain, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, siap-siap diancam dengan neraka jahanam. La takzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyaljin naro. Janganlah kalian berdusta atas namaku. Barang siapa yang berdusta atasku, maka nerakalah tempatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak bisa dilihat secara kasat mata, apalagi dalam keadaan terjaga. Dan dia mengatakan, atau Kiai Mu'arrar ini selalu didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan dia berpakaian baju putih. Dan ini adalah suatu kedustaan. Kenapa Rasulullah SAW harus datang kepada dia? Ya. Inilah alhamdulillahnya, ya, negeri atau Makkah Madinah dikuasai oleh orang-orang yang tanda petik kata mereka orang-orang Wahabi. Seandainya Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang Syiah atau Sufi, sudah jadi negeri kuburiyun. Dan alhamdulillah Mekah dan Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal praktek kesyirikan, khurafat, tahayul, bid'ah dan yang lainnya. Walaupun demikian, ya, di negeri kita yang tercinta ini masih banyak orang yang percaya terhadap khurafat-khurafat, dongeng-dongeng cerita yang tidak berlandaskan, hanya demi mendapatkan cuan. Oleh karena itu, pintar-pintarlah kita memilih guru dan memilah guru, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu perasaan, tetapi apabila ada dalilnya, apabila ada landasannya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, maka kita amalkan, karena agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah apalagi dikurangi. Barakallahu fikum. Semoga kita semakin sadar, semakin waras, dan semakin cerdas dalam beragama. Video ini ada dua orang kiai yang katanya kiai, yang saya nggak tahu ini kiai beneran apa enggak. Yang pertama itu adalah Kiai Fuad Pleret. Nah, kalau Kiai Fuad ini memang banyak jejak digitalnya yang menurut saya ya rada-rada lain lah gitu. Teman-teman bisa nilai sendirilah dari jejak digital yang ada. Memang rada-rada ya lain lah ini kalau Kiai Fuad Pleret. Yang ini adalah Kiai Mu'arrar. Nah, Kiai Mu'arrar inilah yang mengawali cerita bahwa sering ketemu dengan Rasulullah secara langsung. Dan di sebelahnya ini mungkin muridnya, saya nggak paham juga ini orang siapa yang di sebelah. Oke, langsung aja dah, coba kita putarkan videonya ya.
Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong. Gitu. Nggak dilanjut Kiai. Lagi pula apa itu kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah, bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kalau pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah, ya. Jadi apa itu menyesuaikan yang menyesuaikan mungkin menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Memang begitu, Kiai? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Masa Nabi hadir beneran? Gak percaya? Bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh malam, jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente mau aneh, gitu. Wallah, itu suara inside. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka, thariqat tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita, yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah, kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang, kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Videonya masih ada di YouTube. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.